Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Anjay, khusus. Halo Jesselyn. Halo. Halo Jesselyn. Kamu? Aduh. Aman Jess, aman. Jadi Jesselyn ini kita liburnya jadi makin panjang. Tapi sebenarnya Jesselyn masih dalam masa penyembuhan ya. Ya kan, mungkin tadi di konten sebelumnya kita udah nge-spill dikit tentang kondisi Jesselyn. Jadi Jesselyn bisa ngobrol-ngobrol doang untuk hari ini gitu, tidak menggunakan powernya atau kemampuannya lah sama sekali. Tapi karena kita di sini ngobrol-ngobrol aja, yang temanya adalah lebih ke talk show aja sih, tentang seluruh konten kita di tahun 2024. Kita agak nge-flashback nih. Sebenarnya kita agak telat sih, agak basi sih, karena kan soalnya konten di akhir tahun ya, di akhir tahun 2024, tapi kita buatnya di awal. Ya nggak basi-basi banget lah, masih oke lah. Tapi kita akan coba nih nge-recap tentang perjalanan kita di tahun 2024. Karena setahu gue di 2024 ya, kita tuh juga perjalanan baru juga, ya nggak sih? Jadi seru nih kayaknya untuk kita obrolin gitu kan. Nah ini juga ada kurasi juga dari beberapa teman-teman The Clients juga di discussion group juga ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikut join discussion group karena Discord udah kita tiadakan, ada sekarang kita buat di Telegram, caranya masuk membership. Jadi untuk memfilter sih. Jadi kan kemarin kita juga udah sempat ya, di tahun 2024 ini kita juga meniadakan Discord juga, dikarenakan ternyata banyak apa tuh namanya kalau di game? Spy. Ya sejenis spy apa? Infiltrator, bukan imposter. Nah, itu dia maksud gue, imposter gitu kan. Nah, dengan adanya kita mensaring juga, kita mencari teman sharing. Wah, keren tuh. Sharing. Mensaring untuk jadi mencari teman sharing juga, discussion group, tapi kalian berdua belum masuk. Sudah barusan. Barusan. Aku belum. Ya udah. Nanti ada Jesselyn masuk juga. Jadi kita bisa diskusi-diskusi, nanti ada tulisannya by siapa, Willy atau Jesselyn gitu kan. Kalau gue bodo amat, nomor gue kesebar karena kan gue CP-nya. Jadi gue pakai nomor pribadi, gak apa-apa guys, saya masuk ke Telegramnya juga. Ya di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dan juga bertukar tentang apa nih konten DA atau konten mana yang perlu kita kontenin atau ada masukan, ada di situ. Kalian cek aja dan selamat untuk join di discussion group kita. Nah selanjutnya di 2004 ini sebenarnya banyak 2024. Iya di 2004 ini. Tadi dia ngomongin 2004 kan. Iya 2004. Kecepatan. Oh iya 2002. Doanya nggak kedengeran kan. Oke. Di 2024 ini banyak lah manis, garam, asin, pahit kita rasain, ya nggak sih? Kita akan coba kulik dari segi perkontenan sama apa yang kita rasa bersama Bro Willy, Jesselyn, dan juga gue Bow. So langsung kita mulai. So let's go. Oke, di 2024 pastinya di awal mulanya layout baru, bukan layout baru ya, desain baru. Gue sambil lihat konten-konten kita ya. Iya, bersama Lavrenti juga ya kan. Nah, jadi buat kalian yang pengen punya interior baru gitu kan di rumahnya atau pengen buat studio podcast gitu kan dengan desain-desain yang bagus, bisa langsung kontak Lavrenti. IG-nya ada di sini, kontak personnya di sini. Lavrenti. Kehalang lagi, maaf. Aduh. Nih, Lu kemarin kok Budi lu nanti lu. Oke, kalau kayak gitu kita masuk dulu dari pertanyaan pertama. Sebelum kita di 2024 ini ya kita bahas secara lebih ke personal. Gue pengen nanyain dulu yang pertama adalah konten yang paling memorable di tahun 2024 bagi kalian. Itu tuh konten apa? Oke, dari Bro Will. Konten mana Bro Will? sejujurnya semua konten unforgettable sih, Bow. Tetapi kalau lu tanya sekarang nih,
yang langsung kepikir di otak gue tuh konten yang gak ada hubungannya dengan substansi konten. Jadi di awal tahun, kenapa itu memorable buat gue? Karena itu lagi berat-beratnya, Bo. Berat-beratnya kita mulai chapter baru ya, Jess ya. Dengan kita bertiga, wah itu memorable buat gue. Malah itu menjadi istilahnya berkesan tuh karena chapter baru banget. We have no idea what to do. Kita no clue kayak kita mau ngapain, cuma bertiga doang. Ya tapi karena kita terus-terusan berdoa dan berlindung kan, ya gue percaya kubu kanan terus membantu gitu kan. Itu yang berkesan. Sisanya memang lebih banyak di noise sih, yang regular juga ada. Cuma yang gue kepikir langsung sekarang G30S 1 dan ijo-ijo. Itu berkesan banget sih buat gue. Buat Bro Willy itu yang berkesan. Iya. Kalau kamu Jess apa Jess? Sama sih yang episode pertama kita. Komprehensif. Sama aja. Ikut. Itu sih Kabo, episode kita yang pertama kali kita mulai Bertiga. setelah hiatus. Iya, yang ini nih Dengan videonya formasi baru. dengan formasi baru bertiga, yang aku pakai baju biru, aku inget. Terus Beneran biru, coba gue lihat. beneran biru, coba cek aja. Aku pakai baju biru, roknya oranye, ada warna birunya juga roknya. Wih, ingat. Terus poniko pendek. Terus aku suka juga sama Oh iya, Antartika. Antartika. Oh iya. Iya, Antartika Jesselyn itu. kok akhirnya berkolaborasi dengan Bizerot. pertama kalinya ya. Maksudnya untuk yang Untuk jangka yang begitu lama ya. dan embed. Iya. Jatuhnya embed kan. Karena selama ini nggak embed kan. Selama ini ada sih embet-embetan, tapi ya di luar itu. Ya di luar anomali konten, lah. Di luar konten. Oh, di anomali. Di anomali sempat. Tapi nggak perang kan? Tapi nggak perang. Iya, yang perang Ini yang gitu. perang baru ini Baru doang. itu. Maksud aku Keren itu. banget sih itu episodenya menurut aku pribadi. Oke, kalau dari gua apa ya? Gue sih penelusuran sih. Oh, bersama First time. Kimata. Oh, iya. Bersama Kimata. First time DA penelusuran. Karena gue udah lama gak penelusuran cuy. Ya kan dulu gue kan emang ya konten-konten horor gue pertama kali itu penelusuran kan, ngikutin alur mainstream banget lah gitu. Dan gue agak sedikit nggak yakinnya sama anak-anak gitu kan. Maksudnya Anak-anak siapa tuh? kalian, Oh, maksudnya. kita berdua. Ketika penelusuran gitu kan, kotor, capek atau apa? Ternyata kuat loh mereka. Kuat lah. Kuat dong. Plus dong. Terus yang pastinya pas di penelusuran itu gue kira, aduh, ini pasti kunti-kunti doang. Alah apa? Oh, ternyata kayak as always kita kayak ke klien aja sih sebenarnya. Sebenarnya penelusuran itu adalah gaya kita kalau ke klien beneran ya. Iya. Ke the real klien, ke penanganan rumah gitu Sebenarnya kan. klien DA udah tahu kalau kita penelusuran, maksudnya mereka yang udah pernah kita datengin emang begitu kita. Emang begitu. Ternyata ya begitu, gak jauh beda sih. Tapi ya itu menurut gue ternyata seru juga ya untuk penelusuran bareng sama DA gitu. Karena kan gue udah berbagai macam dulu siapa ya, Indigo lah kita jawabnya, Indigo yang jadi narasumbernya atau nggak jadi pelakunya gitu kan ya, untuk mengeksplor gitu. Ternyata seru juga dan agak berbeda aja bersama dia. Ya mungkin, nah gue sekalian CTA juga boleh. Iya. Walaupun ternyata udah sold out guys. Oh, udah sold out? Iya. Wah, thank you so much. udah sold Thank you out. so much. Jadi Wah, karena luar soldnya biasa. cuma dikit doang sih. Tapi kayaknya by the 15. time ini video dirilis udah lewat dari Udah lewat, tanggalnya. jauh. Ya, tapi anyway thank you so much ya. Thank you so much. Ya. Karena cepet banget, sehari 2 hari setahu gue sold out. Dan karena gue sebenarnya agak ragu juga. Tapi ini kan karena kita nggak ngambil keuntungan di situ ya. Iya. Di penelusuran itu kita bener-bener jatohnya kita pengen tujuannya adalah sebenarnya engagement aja sih. Ya, Ini by the time engagement video ini sama- dibuat kita bahkan belum tanggal 31 tuh. Ya. Jadi 31 Januari kita ke rusun, katanya sih dipakai syuting rusun Pengabdi Setan 2 gitu. Iya. Nah, di situ ya emang agak tinggi aja sih menurut gue. Untuk gue takut aja nggak laku dan kayak aduh kita nggak niat duitin nih juga istilahnya gitu kan, yang gak enak juga karena memang pengennya engagement gitu kan. Betul. Karena sebenarnya dengan price gitu tuh nutup cost si istilahnya apa? Cost produksi dari partner kita lah, Momo Trip gitu. speaking about engagement, mau gue ngomong sesuatu nggak buat the clients yang Apa? sebenarnya kalau bagi para idealis kayak itu sebuah kutukan, tapi bagi pencinta horor ini sebuah entertainment. Apa tuh? Ini Jesslyn juga tambahin ya. Sebenarnya gue dan Jesslyn perhatiin ya. Dan sekali lagi ini nggak ada maksud sombong ya. Lu perhatiin nggak, Bo? Tiap kali clients atau siapapun yang interaksi sama kita, itu sifatnya apa yang kita tahu berradiasi ke mereka. Contohnya? Mereka tadinya mungkin nggak tahu mengenai jejejinan atau vibrasi iblis dan mereka nggak perlu tahu. Tapi setelah berinteraksi bersama seseorang dan beberapa orang gitu, mereka jadi
ada yang nemplok gimana ya. Makanya gue bilang bagi orang yang idealis ini nggak banget sih gaul sama DA. Orang yang misalnya ketemu kita tapi misalnya dia ada bakat negatif, itu yang tadinya mungkin iblis nggak datang jadi datang. Karena apa? Karena radar beaconnya kita, transmitter kita. Oh, karena lu udah jadi musuhnya para iblis, tiba-tiba transmitter nih, kita, iya. Tiba, wah DA lagi sama siapa tuh? Umpan nih. Ya gitu. Sebagai contoh deh, lu punya sirkulasi lagi, lu punya circle teman-teman di IG lu. Misalnya gue nggak suka sama lu, gue stalking lu. Lama-lama orang yang tadinya gue nggak tahu jadi gue tahu kan. Oh, Bau deket sama Frankie, Bau deket sama Victoria, Bau deket sama Mawar siapa gitu kan. Tadi kan gue nggak tahu orang-orang itu, gue jadi tahu. Oh. Kira-kira begitu. Analoginya begitu. Jadi banyak loh kasusnya, Jess. Klien dan orang yang tadinya nggak ke-expose sama kubu kiri jadi dilihat. Ya tapi selama kita percaya sama perlindungan Tuhan, kita pasti nggak apa-apa. Aman. Gitu. Gue mikir gini, kesannya kayak gara-gara DA kok gue sekarang jadi ke-expose sama kubu kiri. Tetapi pada saat yang bersamaan disitulah juga level orang itu dan level kita semua naik. Betul. Jadi tergantung si penonton itu menyikapi dong. Ya, kalau kita dicobai dengan yang segitu-segitu aja, pembelajaran kita nggak naik-naik. Ya. Solusinya adalah berhenti nonton DA, guys. Hah? Jaka Sembung bawa golok nggak nyambung. Enggak. Maksudnya adalah ya balik lagi sih, ini nggak termasuk ke DA juga gitu kan ya. Karena banyak juga gue punya teman-teman, misalkan dia nonton kontennya siapalah, anggaplah one of big three gitu kan ya di dunia perkontenan horor gitu, kayak Risa, ya Sarah Wijayanto atau Om Hao gitu kan ya. Ya habis nonton itu yang di tempat yang memang kontennya mencekam banget, nah dia dapat kadang-kadang ya gara-gara dia nonton kan jadi rasa takutnya kan jadi beaconnya sendiri kan. Nah, tandanya pembelajarannya apa? Ya udah, jangan lupa berdoa dulu sebelum nonton konten, ya kan? Dan setelah nonton konten, jangan parno, intinya gitu. Karena banyak kok di komen-komen DA juga, malah setelah gue nonton konten DA jadi nggak takut lagi yang cipi-cipi, kunti-kunti. Syukurlah. Iya. Gitu sih. Karena kemarin kalau salah cewek gue abis ini apa namanya? Akhirnya lo ngaku ya lo punya cewek ya di kamera ya? Ya nggak apa-apa lah. Saya sudah sold out guys. Nah tadinya kan jomblo ya kan. Sekarang saya sudah sold out guys. Gimana perasaannya Bapak Bo? Ya bagus lah. Nah ditunggu undangannya. Kemarin ada yang katanya kepegang ke tangan, dia lagi ngapain gitu kan ya, tiba-tiba nggak ada orang, nggak ada siapa gitu kan, kepegang tangannya. Ini comments YouTube atau apa? Nggak, dia kesaksian langsung ya kan. Jadi kayak ini kaki kan, dia lagi ngapain gitu, tiba-tiba kayak ada yang megang gitu tangannya, basah becek gitulah tangannya, dia ngerasa banget bahwa ada yang megang. Tangannya itu maksudnya tangan si hantunya gitu. Jadi dipegang itu kakinya, jadi kayak ada tangan kakinya. yang megang Oke, kaki. berarti gitu tangan loh. yang megang. Ya, gitu. Terus basah becek gitu. Iya. Terus diulang lagi. Becek. Nah, terus tau nggak apa yang gue lakuin? Bukannya gue takut-takutin. Ya, mana setannya, sini dong. Jangan pegang kaki, pegang gue yang lain dong. You know what I mean? Jadi istilahnya malah gue buat kocak-kocakan aja, bukannya nantang gitu kan. Jadi mindset tersebut ya udahlah, jangan dibawa serius. Abis itu pasti setannya udah nggak mau gangguin lagi. Ya itu dia. Malah jadi tai, bukannya nakut-nakutin, malah jadi bahan bercandaan gue gitu kan. Tapi tuh ada faktanya loh Kabo. Tapi gue jadi nggak ada diganggu. Makanya kok gue selama ini kayaknya ya udah dibuat, malah gue mentalin aja. Tapi bukannya nantangin ya gitu kan. Emang mendingan gitu. Soalnya bayat lu belum lengkap. Bayat. Gue 2024 sakit, 2025 lu 2026. Dibawa lagi. Aduh, tapi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi maksudnya lebih karena mindset juga penting sih. Itu penting sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih Kabo kalau misalnya kita kayak dianggap lucu-lucuan aja gitu. Nanti ya mereka juga dengan sendirinya males untuk ngegangguin kita. Tapi jangan dilucu-lucunya paksa. Jadi bener-bener kayak ya lu nggak takut aja. Karena dia bisa baca loh. Betul, dia bisa baca. Jadi dislowin aja. Kayak ya udahlah gitu kan. Gitu. Anggap aja mereka pernah hidup gitu dulunya. Memang pernah hidup. Iya, sama-sama manusia. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan konten yang paling berkesan ya, gue tanya ya. Nah sekarang konten yang paling sulit di 2024, menurut kalian konten apa nih? Bulan. Ya, setuju. Bulan. Gak usah mikir 2 kali. Wah gila itu. Bulan. Why? Bulan. Berasa banget nggak? 3 hari setelah bulan kita nggak bisa nanganin klien dengan proper, Bo. Gila kayak zong aja gitu. Power kita nggak keluar, kerasa kayak demam tapi nggak demam, lemes tapi nggak nggak sakit, tidur cukup. Oh itu aneh banget sih bulan itu.
Sulit, itu paling sulit. Kalau gua konten tersulit G30S. Kenapa? Gua belajar. Kalau nggak belajar bego gue di konten, karena kan isi kan. Jadi gimana ya? Kan awal-awal kan kita kan ada tahapnya ya untuk kita ngontenin. Yaitu adalah pastinya kita briefing dan juga penelitian. Ya kan, investigasi dulu lah. Di investigasi pertama, anjay ya, siapa ini? Saya tidak tahu. Sejarah gue jelek. Oh, yang di TMP. Bukan, sebelum itu kan kita kan biasa di tempat lo, di rumah lo dulu, riset Oke. ya kan. Saya tidak tahu gitu kan akhirnya, dan gue kayaknya agak bolos di pelajaran sejarah SD gitu kan, G30S gitu kan. Ya udah gue akhirnya belajar, bener-bener belajar. Tapi gara-gara belajar itulah jadi dapat banget kontennya, ya nggak guys? Gitu. Itu sih yang tersulit sih, tapi memuaskan. Itu sih konten. Setuju, itu berkesan juga sih G30S. Itu bagi teman-teman yang belum nonton, please kudu nonton itu. Itu berkesan banget. Indonesia, dan kita kan besar di Indonesia walaupun gua nggak ada tahun 1960 ya, tapi 65 sorry. Cuma ya berkesan banget sih. Bukannya lahir tahun segitu ya? Fix lalu 2026 sakit lah. Oke, tadi tersulit. Kalau tergampang apa? Ya portal. Iya, portal. Tapi tergampang Live stream. enggak juga. Ya janganlah, itu no brainer kalau jawab kayak gitu. Yang beneran konten yang agak gampang, enjoy dah, terenjoy. terenjoy. Beda dong, gampang sama terenjoy. Contekan. Enjoy apa ya? Kita kata Tapi yang supernatural ya. Iya pasti. Jangan yang portal atau podcast, jangan. Aku boleh jawab dulu nggak? Boleh, silakan. Penelusuran. Oh, terenjoy. Oke. Jadi Happy banget aku di penelusuran. kenapa, Jess? Gitu. Gimana ya? Akhirnya ya. Ya, akhirnya. Kita DA tuh udah dari 2002. Kita 3 tahun kan? 3 tahun. Baru wacana-wacana doang penelusuran. Akhirnya penelusuran. Thanks to Kimata. Karena kalau kita mau ngelakuin sendiri juga mager sih sebenarnya sih. Karena susah guys produksinya. Jadi gue salut banget sama content creator yang memang penelusuran gitu kan, butuh tenaga. Karena abis itu capek. Gue pun as host doang di sana ya capek gitu kan, apalagi kalian pakai energi gitu kan, dragging banget gitu. Tapi enjoy aja, kayak anjir enak apa, udah lama nih gue nggak kayak gini. Serunya tuh nggak perlu mikir kayak nanti idenya mau kayak gimananya, udah langsung aja lah gitu. Iya, rock and roll aja. Nggak usah riset dulu ya. Nggak usah riset dulu, dia langsung di tempat aja. Oke, Bro Will, waktunya habis. Apa Bro Will? Waktunya habis. Nggak boleh jawab yang sama ya. Iya. Terus terang, tiap kali CSI gue enjoy. Oh, CSI. Ya, dengan apa ya? Dengan catatan, gue berharap transparansi dari kliennya. Itu gue enjoy banget CSI. Karena ketika ini begini, ini kayak sebuah puzzle, sebuah apa, jigsaw yang puzzle ya, bahasa Indonesianya apa sih? Puzzle bahasa Inggris. Ya, bahasa tapi Indonesianya terapan. Ya, Jadi, puzzle ya. Ya, sepuzzle yang tiba-tiba kayak ini satu pecahan-pecahannya tuh terangkai gitu detektif loh. banget lah. Detektif banget. Iya. Sebenarnya Bro Will, ya gue pengen nyampein juga. Mungkin ini menjadi sebuah statement yang setiap tahun gue ulang-ulang terus ya. Tapi kayaknya bakal gue khususkan di tahun 2025 ini. Jadi mungkin mohon maaf buat the clients mungkin yang agak kurang suka gitu kan ya. Kayaknya di 2025 sih gue bakal nekenin CSI sih. Boleh. Jadi, why not? Ya ini sekalian promosi aja ya. Ya kan, CSI kemarin kan kita pengen, wah ayo kita tekankan lagi CSI, kita buat di story dan lain-lain. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena EEC juga dan lain-lain, kita udah jadwal kita berantakan ya nggak sih? Iya. Nah tapi mungkin target gue as konseptor juga di DA gitu kan, PR gue adalah gue pengen menegakkan akan mulai memperkuat konten CSI sebulan 2 kali atau 3 sekali lah seenggaknya. Boleh. Why not? Biar istilahnya mungkin di sini banyak teman-teman the clients yang pengen kita bantu juga permasalahannya. Pengen istilahnya pengen tahu kenapa sih permasalahannya, apakah supranatural, apakah memang pure medis ataupun psikologi gitu. Iya. Bisa kita bantu di sini. Ya kita nggak menjamin kesehatan, keselamatan 100%, karena yang bisa jamin itu hanya Tuhan. Ya kan? Kita bukan Tuhan, tapi dengan itu sebenarnya kita bisa sedikit membantu, dan gue yakin banyak pelajaran yang bisa diambil. Itu dia. Tapi CSI aku juga suka sih. Karena banyak dari klien-klien DA yang berbayar ya. Gue anggapnya gitu. Sudah kalau dijadiin konten bagus, banyak value. Gokil sih itu. Makanya dibawain juga beberapa di anomali kan. Iya. Nah, kalau anomali storytelling. Kalau CSI, langsung. the clients bisa lihat cara kerja kita langsung gitu. Dan kita no gimmick-gimmick lah. As always kita selalu memelihara sampai ya
kalian bisa tanya mungkin ke PH-PH yang kerja sama kita untuk promosi film. Kita pasti selalu bilang no gimmick ya mas bro. Kalau gimmick sorry banget kita nggak bisa. Saking no gimmicknya ada beberapa yang kita tolak, cut ya gitu. Dan kita tolak juga, gue tolak lebih tepatnya gitu. Karena ya kalau gimmick susah nggak bisa gitu. Karena ya agak kita menghancurkan dedikasi kita lah selama 3 tahun yang nggak mau gimmick gitu kan. Gitu. Oke. Kalau kayak gitu selanjutnya tadi kan terenjoy udah dijawab ya. Bagi kalau kamu apa? Bagi kamu semuanya gak ada yang enjoy sih bagi gue. Hah seriusan? Jadi selama ini kamu menganggap dia apa? Karena semuanya perlu persiapan. Gue males baca. Gue kan tipe orangnya males baca. Gue lebih suka ngedengar orang visual. Wah, The Clients dia berani ngomong gitu. Dia nggak tahu 2 jam sebelum syuting gue yang beresin studio, 2 jam setelah syuting gue yang beresin audio, video, upload, re-upload, editing, mixing, mastering. Dia nggak tahu nih. Wah, lu belum pernah tahu kan kadang-kadang lu lagi ngapain tapi sering ditelepon sama orang kan? Ya udah deh, gue ngalah deh. Dan lanjut abis itu Jaselin, lu nggak tahu kan? Tiap bulan gue ngitungin uang pengeluaran dan gajian. Ya kita semua punya job desknya masing-masing dan ya udahlah kita terima dengan itu. Tapi ya thanks to Jaselin, thanks to Bro Will. Enggak, thanks to kita semua dan thanks to the clients. Enggak, kita karena mau hemat budget aja sih guys. Jadi kita hire cuma Virgo gitu. Tapi satu lagi kita buka lowongan baru ya. Ya. Buat editor sama buat kreatif gitu kan. Kita ingin menambah tim kreatif baru ya karena Virgo udah tepar sendirian. Kita bukan saking cipenya guys, bukan, karena susah nemu yang klop. Ya nggak sih? Jadi untuk Virgo pas banget juga Virgo bakal ke Aussie ya. Bulan Maret. Jadi nanti akan di-spill, banyak yang komen, "Spill dong Virgo orangnya mana?" Kayaknya udah pernah. Pas ulang tahun. Kalian aja udah pernah. Coba cek cek story. Nggak bisa story gimana ngecek? Oh iya story ya. Ya, nanti akan kita foto perpisahan Virgo lah. Kita akan buat video khusus gitu. Enggak ya gue ya. Virgo bakal menjadi orang Aussie. Nyari bule Aussie ya kalau saya gue ya. Nanti kenalin ya gue. Dia mengikuti jejak editor kita yang sebelumnya, Devi. Devi. Tapi beda daerah kan gue sama Devi. Beda. Terus kita sama editor kita udah bilang, gue udah bilang ke Rama juga. Intinya kita mencari editor yang apa istilahnya bisa full time, bisa mungkin standby di studio atau jadi bisa kita cross check. Jadi karena dia kemarin kan jadwalnya ngaco banget ya, terus sama padet banget kan. Nah di situ mungkin agak kesusahan. Jadi kita nyari sekarang biasanya kita nyari yang remote ya kan. Kita nyarinya yang bisa ya seminggu sekali, seminggu 2 kali lah. Sisanya tetap work from home tapi bisa datang ke studio. Intinya zaman sekarang tuh udah menurut gue ya, apalagi dunia entertainment kayaknya sih udah nggak zaman lu kerja dari jam 8 sampai jam 4 terus di satu kantor doang, bosen men. Ya tengahnya seminggu sekali boleh lah. Untuk chemistry juga, untuk kayak ada brainstorming dan lain-lain, untuk editan lebih bagus lagi. Karena untuk the clients juga gitu. Betul, semua untuk the clients. Anjay gitu guys. Oke. Tadi kan ngomongin tersulit juga ya. Tapi kalau ya you know lah, DA pasti setiap kontennya punya musuh masing-masing, ya nggak sih? Kayak kemarin Seven Silit atau apa. Tapi di 2024 ini kalian nemuin nggak kayak lawan tersulit tuh di yang mana? Lawan astralnya. Jangan bilang bulan beda lah. Lawan astral ya. Lu paling tricky kena sama siapa? Kita musuh-musuh yang paling kuat siapa sih? Dewa palsu ya? Depal ya? Kayaknya Depal deh. Kayaknya Dewa palsu deh yang kuat-kuat itu. Dan baru kan di 2024 ini. Iya. Jujur menurut gue yang ijo-ijo itu waktu itu yang kerja udah bukan gue, itu udah kebukanan. Jadi kayak nggak kerasa perang sih yang waktu kita isi noise di bioskop itu. Itu kayak let kubu kanan do the work. Kita cuma diem aja. Jadi nggak berasa lawan tangguh kuat. Iya, Depal sih, Dewa palsu sih. Itu kuat itu. Sampai sekarang lu udah ketemu. Oh iya, actually ingat nggak atasannya Seven Silit? Itu gue curiga itu Depal tuh. Yang kayak yang gue bilang matanya hitam berakar yang agak sipit itu. Yang bajunya putih, yang dikira masih ada hubungannya dengan ijo-ijo gitu. Kita ngonten kan waktu itu ya, Go ya? Iya. Apa ya judulnya? Lupa nanti wawancara dengan itu. Oh ya, wawancara dengan Nyimas. Iya. Ya, siapa itu? Kalau Jaselin itu paling kuat itu. Apa yang tersulit? Sudah komprehend enggak boleh ya. Sama janganlah. Masa Depal walaupun ya Willy bagian ini ya, divisi perperangan ya. Kan Willy divisi perperangan. Kamu divisi komunikasi, Jess. Tapi oke, kita ganti. Mungkin yang sulit terkomunikasikan oleh kamu tuh waktu konten apa, Jess? Kalau dari aku ya Kak Bo, paling tersulit tuh kasus arwah kalau sulit diajak komunikasi.
Itu sulit banget buat aku. Itu di kasus mana tuh? Kalau nggak mau kooperatif, salah satu contohnya ya kasus yang keluarga rame-rame pengakhiran hidup gitu dengan loncat bersama. Oh, yang di apartemen ya? Iya, di suatu apartemen di Jakarta. Bilangan Jakarta, iya. Tahu. Itu yang rame juga. Oh Iya, yang itu sulit. Iya. Itu aku ya mixed feeling ya ketika di konten itu. Oke. Jujur itu lebih sulit dibanding Fat Cat loh. Fat Iya, Cat enak. setuju. Komunikasinya dengan arwah yang bersangkutan enak. Tapi kalau sama yang di kasus tadi, susah. Alot Kabo. Alot. Belum ada melibatkan dimensi demon juga. Betul. Tadi kan kalau buat gue ya momen tersulit. Semuanya sulit karena lu Semuanya mesti sulit karena pelajarin mesti dulu. pelajarin dulu. Tapi gue enjoy sama G30S. Gue jadi Sama. tahu. Iya. Sama. Jadi kayak nyambung dengan bacaan kalian ya. Jadi gue belajar kan jadi banyak tanda tanya. Kita tuh. sampai belajar sejarah terpaksa. Terus ya penglihatan kalian kan, vision kalian, terus kalian wawancara juga saling nyambung cok gitu kan. Jadi jadi banyak ohnya gitu kan. Lama-lama tuh jadi apa? Gitu. Itu kalau kamu udah mau keluar kan. Salah aja. Manjir, Aku lagi nyanyi lagu SNSD yang sarang hantago gitu. Kamu gak boleh negatif, Jess. Aku sudah sangat pesimis kamu melihat wajahnya kamu. Nanti kan tersulit, tapi ada yang kurang puas gak sih Bro Will? Nah, konten ketidakterpuasan di 2024, kayak lu pengen revisit lagi atau enggak, kayak ya udahlah apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Let it be. Anunnaki for me. Oh, mungkin lagi. Iya, jujur. Tapi kan kita menjanjikan episode 2 juga kan. Gila itu berat sih. Ya terlepas dari bulan ya. Beratnya tuh ada terlalu banyak info yang tabrakan sama sama rasionalitas gue dan tabrakan sama akal sehat gitu loh. Cuma ya gimana? Tapi lu masih puas setidaknya. Masih, cuma kayak belum puas banget. Yang tidak puas Anunnaki. Yang tidak terpuaskan kan pertanyaan gue gitu. Iya, gue masih pengen gali lebih lanjut lagi. Dan ingat nggak kata Kubukanan waktu kita research di sana? Kalau gue mau tahu Mahabharata dan yang lain-lain itu Atlantis. Anunnaki mesti beres dulu. Mungkin dari situ asalnya. Makanya tiap kali kalau ada komen yang bilang bahas Mahabharata dong, Atlantis itu, aduh sabar ya. Kayaknya memang nggak bisa dipaksain. Puzzle-nya tuh mesti dirangkum dulu yang di Anunnaki. Dan perjalanan lah. Ini kan ngomongin soal perjalanan dia kan. Iya. Ya dari kita tahun pertama ke sekarang mau menuju ke 4, ya udah banyak perubahan kan? Banyak, kan? sangat-sangat. Nah itu nanti maksud pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Kurang terpuaskan itu ya Anunnaki ya. Jangan bilang komprehensif. Kayaknya harus Jesselin dulu deh nanti. Betul, setuju ya? Oke, gimana boleh. kamu, Jess? Enggak kok, dari tadi kok beda-beda kok. Oke, beda ya. Adalah komprehensifnya 1 biji doang kayaknya. Ya. Apa Jess? Oke, lanjut. Aku lupa mau ngomong apa. Itu harus masuk ya Rama. Itu harus masuk. Ijo-ijo. Oh, ijo-ijo. Kenapa? Aku merasa kayak belum dapat sampai core-nya banget gitu. Dan aku entah kenapa deep down ya. Aku yakin maksudnya di antara mereka tuh pasti nggak mungkin semuanya jahat. Pasti ada juga yang mungkin netral atau mungkin lebih ke arah baik gitu. Aku penasaran banget sih. Ingin aku kupas tuntas tapi belum bisa aja. Dan kita udah tutup buku ya soal itu ya. Iya. Tapi itu lebih ke jajaran yang masalnya. Bukan ke Seven Seal-nya loh. Lebih ke jajaran masal, entah pekerja, staff, anak buah gitu. Oh, kalau yang kan? rakyat sih ada yang baik, of course. Tapi yang bagian semuanya. atasnya yang kamu cari kan? Iya, yang aku mau cari itu bagian atasnya. Tapi kita malah nemu yang putih itu, Jess. Iya. Dan kamu nggak ngerasa itu positif kan? Belum sih. Makanya. Belum. Kalau jujur, kalau gue mau menambahkan Jesslyn ya, sebenarnya gue juga kurang puas. Tapi gini, arahannya kalau yang ijo-ijo dan si tersangka Depal itu kita lanjutin, ujung-ujungnya tuh kayaknya kita nyari konflik. Tapi kalau Anunnaki, ujung-ujungnya nyari info. Gitu. Tapi dua-duanya iya sih, gue sama sih, gue juga kurang puas sih dua-duanya. Gimana The Clients mau dituntaskan itu? Pasti banyak, tapi janganlah, nanti aja gitu kan. Tapi ya itu masih dalam perjalanan lah. Kalau memang ternyata takdir berkata kita harus membuka buku kembali gitu kan. Ya, ya sudah. Kalau untuk sementara kan sekarang ya tutup buku dulu lah. Kita rehat sejenak. Rehat dulu. Oke, lanjut ke gua yang kurang puas apa ya? Udah puas karena semuanya udah lu pelajarin.
Konten yang tidak ditayangkan ada. Oh ya. Ada. Tapi ya adalah kita, ya namanya juga kita konten apa adanya, ya nggak sih? Iya. Gue mau tanya, berhubungan dengan kasus atau berhubungan dengan Kasus. YouTuber? Kasus. Oh, oke. Kasus. Yang Oke. kasus itu lo tahu kan? Tahu. Yang Ya, mana? nggak, yang kasus luar negeri. Iya, oke. Nah, tahu kan? Iya, tahu. Nah, itu agak kurang puas gue aja karena kan kita di sana di konten itu mendatangkan dokter juga, ada dokter, ya kan, ada dokter Ben kalau nggak salah. Ada dokter Ben juga, terus juga dari penglihatan, dari data analisis pihak kepolisian gitu kan. Kok semuanya bertabrakan? Semuanya tabrakan. Semuanya, Iya. iya. Akhirnya kita memutuskan, match. dah ini konten cut off. Iya. Cut off. Dan Kenapa- minim informasi juga kan? Betul, Minim kenapa- informasi. Kenapa kita tuh ujung-ujungnya bisa akhirnya udah deh ini konten jangan dipublish karena banyak hal ya Kak Bo ya yang sebenarnya kurang komplit juga gitu untuk Ya kita dari menyatukan pihak puzzle-nya. media luar negeri pun juga agak gamblang karena mau dibentrokin sama dunia medis juga, ya kan, apalagi bagian kalau yang meninggal apa namanya, Otopsi. otopsi dan Otopsi. lain-lain, ya kan, karena kita kan sama ahlinya juga kita sharing gitu kan, ya itu nggak masuk juga itu. Memang gak match. Jadi bahkan belum supernatural aja udah nggak match, apalagi gitu kan. Tapi diarahin ke penasaran. supernatural. Betul. Dan dilepas lagi pelakunya. Iya. Jadi akhirnya ya udah itu gue kurang puas aja sih, ya kan? Sama Kamu juga sih, ngerasa sama nggak? sih, sama. Kayak ya anjir udah sejam lebih konten nggak diupload, ya udahlah karena ketimbang jadi perhara lagi gitu loh, ya nggak sih? Karena balik lagi Kurangnya data. cara kerjanya Detektif Astral sendiri, Willy dan Jesselyn juga butuh apa ya, bisa dibilang ya, bantuan-bantuan dari media-media ya dan informasi-informasi kan. Lebih ke foto-foto sih. Foto-foto, informasi itu akan ngaruh juga tuh ke vision juga ya. Ya. Lebih Sangat. tepatnya foto. Dan nama lah, balik lagi. Iya, biasa kalau Kawil nama. Foto, nama dan lain-lain. Kita Oke. memang agak beda. Kita jarang, bahkan hampir nggak pernah ya Bo nanya kelahiran. Maksudnya tanggal berapa lahir. Tapi nama lengkap itu butuh banget kita. Dan foto. Nama lengkap dan foto. Iya. Oke. Nah, itu tadi kan udah pertanyaan seputar dunia perkontenan lah ya. Kurang lebih udah mencakup, atau enggak ada yang pengen lu gambarin enggak lagi sih. nggak? Soal dunia perkontenan kita 2024 mungkin. Tadi lawan tersusah udah. Nah, sekarang gue mau ngomongin yang positif-positifnya nih. Soal pembelajaran di konten kita di 2024, tapi bagi kita. Karena gue yakin di setiap konten pembelajaran juga buat kalian. Bener nggak? Selalu. Nah, pertanyaannya di 2024 selama kita konten, pas dengan formasi baru, pembelajaran apa yang paling menohok, yang bold yang kalian dapat? Bukan akumulasi ya, tapi ketika dalam perjalanan, nggak tau, gue keinget aja sampai sekarang dan ini kayak ngebuka pemikiran gue. Gue sih lebih kepikiran antara manusia dan manusia, Bo. Jadi kalau lu tanya pembelajaran, misalnya kayak jujur ya, baik anomali dan DA, kalau tiap bulan, gue karena juga nanya pada kebukanan, kok kayaknya stuck ya, nggak ada hal baru ya Tuhan ya, apa yang bisa aku pelajari. Tapi kebukanan tuh selalu ngasih kayak satu-satu disuapin pelan-pelan sesuai waktunya. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman baru, kayak ini baru nih Bo. Gue dan Jesslyn baru tahu ada dimensi arwah leluhur, terus kita kenalan nama dewa muka hitam. Itu kan kayak hal baru dan pembelajaran baru kan. Bukan berarti itu nggak keren, that is cool, tapi emang bagian dari sesuatu yang kita udah expect. Yang kita nggak expect tapi lessons buat gue itu ya human to human. Jadi hal-hal seperti selama setahun gue mempelajari manusia-manusia lain, kelakuan-kelakuan human-human lain kan. Ya gue makin yakin dengan teori gue itu bahwa Apa tuh? kalau yang namanya perubahan tuh, ya ini orang bisa setuju bisa enggak ya, ini kan teori gue. Yang benar-benar berubah tuh adalah orang jahat berubah jadi orang baik. Nggak ada yang namanya orang baik berubah jadi orang jahat, tuh aslinya emang udah jahat, topengnya aja yang lepas. Dan gue berkali-kali membuktikan teori itu di berbagai orang, baik dari siapapun lah itulah. Dari klien nggak kayak begitu ya, justru cerita-cerita the villain kayak orang-orang jahat dari cerita klien, misalnya pamannya lah, bibinya lah, keluarganya ini itu, termasuk orang-orang yang kenal Jess, baik keluarga ataupun non keluarga gitu loh Bow. Tetap teori gue itu. Dan satu lagi, gue tetap pemegang teguh bahwa gue menghindari orang BBM. Apa tuh? Bodoh, bebal, munafik. Bukan bahan bakar minyak. Karena jauhin deh, stay away dari itu. Itu mereka cuma masalah waktu aja sampai mereka merugikan. Lebih ke pelajaran antar humannya yang berkesan buat gue. Dan gue ngerasa justru itu yang harusnya berkesan. Karena kalau cuma sekedar kita ketemu dewa baru, kita ketemu arka baru, kita ketemu malaikat baru,
I don't think itu tujuan gue untuk dilahirkan sih. It's like semua orang sensitif ataupun orang yang punya tugas mungkin bisa mengalami itu. Tetapi lessons human to human itu unik. Dan itu yang akan gue bawa sampai mati. Gitu. Kan yang mengupgrade jiwa gue tuh bukan gue tahu kenalan Grim Reaper ini, gue kenal malaikat ini, gue kenal dewa ini. Itu gak akan, gue yakin itu belum tentu membawa upgrade jiwa gue sih. Tetapi pelajaran antara human itu loh, kehidupan kita manusia ke manusianya, itu yang membuat jiwa gue bertumbuh. Kalau Jesselyn gimana? Hal yang aku dapat di tahun 2024 itu dan bikin aku makin dewasa ya Kak Bo ya, rasanya aku ngerasa setiap masalah itu pasti ada solusinya sih. Jadi entah apapun itu, mungkin kita di sini berpikir ada masalah gitu di depan sana, terus kita ngerasa enggak, ini bener-bener udah nggak ada solusinya. Sometimes nggak ada solusinya, lalu kita harus ngambil ini, itu adalah solusinya. Ngerti nggak maksudnya? Lumayan. Jadi misalnya itu ada masalah di depan, terus kita ngerasa nggak ada solusinya, mau nggak mau misalnya kita harus ngambil langkah A misalnya, karena udah nggak ada solusinya lagi. Ya justru bisa jadi langkah A itu adalah solusinya. Jadi menurutku, mungkin teman-teman di sini belum tentu semuanya setuju, tapi menurutku setiap masalah pasti ada solusinya. Dan setiap masalah pasti ada pembelajaran yang kita ambil. Betul. Untuk menjadi pertumbuhan jiwa kita masing-masing. Anjay. Oke. Kalau misalnya nggak bisa cara itu, kita coba pikirin cara lain. Kalau misalnya udah mentok juga, ya berarti itu solusinya. Oh ya Kak Bo, ada satu lagi sih tambahan sebelum ke Kak Bo ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang berpikir, ya udah kalau gitu aku mengakhiri hidup aja, karena kan emang udah nggak ada solusinya, dan menurutku hidup itu adalah satu-satunya solusi gitu untuk hidupku ini. Ya jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa solusinya ini tuh dipikirin mateng-mateng, dan kalau bisa ya meminimalisir merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan ya jangan bodoh gitu. Jadi jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Jadi misalkan kalau kayak, wah solusinya gue harus bundir nih gitu kan. Ya, itu bukan solusi itu berarti. bukan solusi, karena satu, lu merugikan diri sendiri, ya kan. Terus masuk ketiga, bundir, bodoh. Sama juga yang kedua. Kenapa? Merugikan orang lain. Emang kata lu ngurus itu apalagi yang pret. Bener. Lu meninggal dengan natural aja sudah pasti akan merepotkan orang lain, apalagi lu bundir. Gitu loh. Bener. Jadi ya 3 elemen itu masuk, itu bukan solusi ya guys. Dan merepotkan sistem astral. Merepotkan pekerja kubukanan itu. Ngerepotin Grim Reaper ya kalau kayak gitu ya. Iya, karena kan lu belum waktunya. Ya nggak apa-apa sih, biar kerja bro, biar ada kerjaan, job desk-nya. Kalau semua omongan lu gue sampein ya ke Grim Reaper ya. Boleh nggak gue sampein to the clients? Tapi memang itu kan tugasnya mereka kan. Aduh. Oke, kalau pembelajaran buat gue ya, mungkin lebih ke arah kayak gue dapat pembelajaran dari, mungkin ya, saking kita banyak ketemu culture yang banyak ya kan, dari klien, dari the clients juga yang gue ketemu, terus dari pengalaman spiritual mereka ya kan. Ya di situ lebih meyakinkan gue sih tentang prinsip gue bahwa semua agama itu baik, semoga itu mengajarkan kebaikan. Walaupun banyak berbagai agama, gue gak nyebut apapun, kayak menjual saya yang terbaik gitu kan, saya yang tersempurna. Sebenarnya ya kita ngaca dulu lah bahwa diri kita harus sempurna. Apakah diri kita sudah sempurna juga gitu kan, untuk menjadi yang sempurna gitu kan. Kayaknya gak ada yang sempurna. Dan ya ternyata semua agama itu untuk di Indonesia ya, gue ngomongin di Indonesia bukan yang di luar ya, menurut gue kubukanan apapun itu bisa terhindar dari mara bahaya ya kan, ataupun dari asal-asal negatif dan lain-lain. Yang penting hati kita punya ketuhanan aja gitu. Sholat yang bener dulu baru ngomong kayak gini. Tapi sengaja itu ya melogikakan lah tentang semuanya gitu kan. Buat gue ya yang soal agama, sisanya balik lagi tinggal kita milih aja mana nyamannya yang terbaik, pilih kendaraan mana yang terbaik gitu. Asal jangan satanisme aja. Anda masuk ke 3 elemen itu. Atau sekte. Ya, tapi ya cuan sih. Ataupun sekte. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan adalah pembelajaran. Kalau value apa? Bedanya pembelajaran dan value? Menurut gue sama.
Mirip sih. Kalau pembelajaran tuh adalah gue juga bingung jelasinnya karena memang agak mirip. Value itu lebih dari intisari dari pembelajaran itu. Jadi ya sama aja lah ya. Lebih deep sih, lebih ekstraknya Oke, doang. kalau gue tanya value-nya apa? Jangan tanya gue tapi lu aja berdua. Karena lu yang sering ini nih kan. Value yang lu paling dapat di 2024 apa? Selain human to human. Tadi kan udah human to human. Tapi value apa? Kalau gue Banyak banget, men. satu yang terbaik yang akhirnya jadi core Satu yang memory lu. terbaik, DA dan anomali. Ya ada, DAD. Ya, enggak apa tapi value-nya. Di dalam DA gue bertumbuh. Itu dia. Itu value-nya. Gue mau jawab apa? Oke, benar-benar. Kalau Jesselyn sudah komprehensif kamu. Gue udah tapal. Karena bingung juga nih Jesselyn dari muka-mukanya. Gue apa ya? Muka kok kebaca banget. Iya. Kalau udah yakin dia kalem. Kalau udah cengar-cengir, gue apa ya? Udah ketahuan Jess, gak bisa. Udah hafal gue 3 tahun. Apa Jess? Ntar dulu boleh gak kamu aku mikir dulu. Jawabannya. Aku ngerasa di sini kita bertumbuh sih. Tapi itu kenyataan sih. Oke. Jadi intinya pertumbuhan itulah ya. Tapi ngomongin soal pertumbuhan, balik lagi nih kan. Kalian sama-sama bertumbuh. Apa yang paling bertumbuh di pemikiran? Apa yang bertumbuh di 2025 ini? Soal apa? Jadi Baru apa? juga 2 minggu 2025. 2024. Ternyata sistem Tuhan itu begitu besar gitu. Sampai terkadang kita sendiri cukup sulit untuk keep up. Mulai dari Pleiadian, terus juga sistem kehidupan. Ini mungkin aku boleh share sedikit ya Kak Bo ya. Jadi belakangan tuh ketika aku nanganin klien gitu, aku ngelihat beberapa kali vision yang sama terus. Padahal ini orangnya tuh beda-beda dan mereka juga nggak saling kenal. Ketika ada orang yang nanya, Jess atau Bro Will gitu, kok hidup saya tuh sulit banget ya? Apakah ada hubungannya mungkin dengan karma kayak gitu? Terus ketika aku coba scan, aku ngeliat tiba-tiba jauh sebelum dia tuh lahir sebagai manusia yang sekarang gitu. Ada gambar bumi, ada manusia, itu klien aku tahu, terus ngelihat gitu ke arah bumi dan berkata gini, oh ini tempat yang nanti aku akan belajar. Oh ini planet yang akan aku tinggali. Kayak gitu. Dan sepertinya jiwa tersebut udah tahu gitu teman-teman. Jadi bukan yang tiba-tiba jebret gitu ya, terus tiba-tiba lahir gitu, misalnya jadi siapa, jadi Jesselyn, jadi Bro Willy gitu. Sistemnya nggak hanya itu aja, tapi ternyata kompleks. Iya kompleks banget. Ternyata kita semua di sini itu milih. Itu dibahas di anomali. Itu. Itu Nanti teman-teman bisa nonton fullnya. Iya. Hidup kita itu kita yang pilih. Jadi Kubu Kanan memang ada kasih beberapa pilihan. Jadi kalau kita menyesal dengan hidup kita yang sekarang, lu tololin kehidupan yang dulu. Lu kenapa milih ini, Cok? Nah, tapi jangan salah juga. Biasanya memang ada pilihannya lah, kayak kita mau main game aja lah. Easy, medium, hard, very hard. Ya, difficult. Ya kayak gitulah. Kurang lebih. Thank you. Yang sekali mati nggak bisa restart tuh kan, harus hapus akun kan. Nah, mungkin kita berpikir bahwa kalau di bumi itu kan waktunya cuma sebentar lah dibandingkan alam akhirat gitu kan. Tapi ternyata begitu nyampe di bumi, waduh kok kayaknya berat banget nih hidup gitu. Dan ya ternyata memang hidup itu kita yang pilih teman-teman. Ini kayaknya nyambung deh kamu dengan pembelajaran yang aku dapat juga, bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Ini kayak nyambung ke sini nih. Semua masalah ada solusinya. Pasti Pinjol ada solusinya. Iya. Salah ya? Enggak guys, bercanda guys. Lu kalau yang masih pinjol-pinjol tapi nggak tahu, lu termasuk elemen ketiga. Iya, kurang lebih kayak gitu Kapo. Oke, Bro Will. Kan udah kan tadi gue udah ya? Iya, bertumbuh doang ya? Iya. Ya, tapi kan tadi Jesselyn menjabarkan lagi dengan detail. Oke. Kalau gue ya hampir sama lah, kurang lebih lah ya, sudah komprehensif. Asik juga ngomong kayak gitu ya. Nggak, gue jawab deh buat lu deh. Gue jadi makin jago persiapannya, itulah pembelajarannya. Kamu nggak ada mau ngomong hal yang lain? Gitu? Pembelajarannya mungkin di 2004 ini gue bersyukur banget ya. Satu sih gue bersyukur banget 2004 karena banyak berkah yang didapat, rezeki, jodoh. Terus ya macam-macam lah yang gue dapet. Walaupun ada pahitnya tapi tidak sepahit awal 2023 ya.
awal 2024 dan akhir 2023 itu sangat pahit ya. Itu gue juga mau nambahin bahwa jadi kayak kita tuh di gurun pasir tapi tiba-tiba kita menemukan oasis. Iya. Tapi gue juga ingin menambahkan mengenai tadi yang lu bilang gurun oasis apalah. Di sepanjang 2024 kita bertemu banyak orang. Kita jadi tahu mana yang kawan, mana yang lawan. Ternyata menjadi manusia itu tidak boleh naif. Kan kalau misalnya kesana kayak spiritual, semua positif, semua no, itu justru salah. We have to know siapa enemy kita, siapa kawan kita. Dan seiring berjalannya waktu, itu melatih insting lu, Jesslyn dan gua ketika kita ketemu orang, mana yang kawan, mana yang lawan. Semuanya. Tapi tidak perlu harus suuzon dari awal ya. Intinya bahwa nggak bisa kita dengan naif menganggap semua tuh kawan, nggak bisa. Itu bodoh. Waspada. Sorry, gue ulang, gue bold, itu bodoh namanya. Ya, itu gue. Kok lu yang malah ngaku sih? Enggak, karena gue begitu bro Will. Ya sekarang kan enggak. Yang memfilter lah. Ya sekarang lu jadi tahu kan mana yang kawan, mana yang lawan. Ya, itu salah satu yang value gue juga baru keinget. Karena kan gue bukan indigo kan, jadi gak bisa nge-scan dulu nih. Kayaknya itu value kita semua gak sih? Tapi gue dapet yang lu bilang tadi, lebih aware. Kayak, kok gue gak nyaman ya? Gitu lah, paham gak sih? Kayaknya cukup nih sampai sini aja. Kayak itu value kita dalam. Bertiga gak sih? Ya bisa jadi sih. Gue lebih aware lah. Walaupun gue gak bisa ngeliat setan ya kan, seenggaknya insting gue berjalan sekarang. Bisa baca-baca dikit gitu kan. Kok gak enak ya, kok gak nyaman ya. Tapi belakangan Kabo sering ngebantu tuh kalau klien. Ya itu kan beda. Enggak, ngebantunya just ini kok kayaknya orangnya nggak enak ya kayak gitu. Dan bener lagi. Dan bener lagi. Walaupun itu tidak membantu sebenarnya. Cuma membantu validasi aja. Membantu validasi. Walaupun belum dibaca sama mereka, kok kayaknya nggak enak. Bener gak Bo gitu. Gitu. Tidak membantu kan sih. Ya semoga saya cepat jadi IndiHome ya. Kalau nggak Indomaret. Oke, tadi itu udah banyak pembelajaran. Kalau ngomongin soal entitas di kenapa? 2024. Ter apa? Bisa wah ini terparah atau enggak terbaik atau enggak termemori core banget gitu kan, atau terkesan sekali. Dewa buat gua. Depal. Kalau yang enggak, baik, bukan Depal. Yang baiknya? Ya itu dewa. Dewa yang mana? Intinya bukan dewa palsu kan? Bukan, dewa asli. Maksudnya jajaran dewa. Intinya 2024 ini gue jadi tahu, oh ternyata tuh dewa begitu. Ada ego. Ya gitu dan seterusnya. Ada yang anomali kan? Iya. Sekilas aja gue jelasin di sini bahwa ternyata ini menurut alam Buddhism loh ya. Jadi gue nggak ngadi-ngadi bahwa alam dewa tuh ternyata bukan alam yang tinggi banget. Di atas alam manusia, alam dewa. Nggak jauh dari alam manusia. Ya memang berlapis sampai atas, tapi intinya kan artinya ada dewa yang alamnya nggak begitu tinggi. Dan itu confirm. Masih ada ego, masih wah ya gitulah dewa. Tapi bukan berarti negatif. Bukan berarti negatif, tapi lu tanya entitas Oke, jadi gue bilang entitas unik dewa. Tapi mereka bertugas kan di kubu kanan kan. Mereka dilegalisir oleh kubu kanan, tapi tugasnya apa dan aktivitasnya apa gue belum meneliti lebih jauh. Dan dewa ex-human. Yes, rata-rata. Mungkin ada yang enggak. Bisa aja ada yang ex-jin, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Tapi yang gue dan Jesslyn lihat rata-rata ex-human. Ya itulah mungkin orang yang bilang. Terus satu lagi buat the clients ataupun yang orang Buddhis gini kan, gua sama Jesslyn dimaki-maki karena ini pernyataan kita. Ini gue mau clarify nih. Gue berkata bahwa Siddhartha kok gak ada di jajaran dewa ya. Itu gue bilang di jajaran HB. Dikira gue merendahkan Siddhartha. Padahal anomali udah bilang HB jauh lebih tinggi di atas ya, alam dewa gitu loh. Nah perkara apa ya, salah atau benar, tapi tujuannya bukan merendahkan Siddhartha. Dipikir gue merendahkan Siddhartha di bawah dewa kali. Itu salah woi. Gue mau clarify just in case gitu. Oke. Kalau dari Jesslyn? Apa? Entitas Kalau saya tidak akan menjawab karena saya tidak bisa melihat. Kamu bukannya ada Irma? Ya beda, itu mah kuntilanak yang nongkrong di balkon apartemen gua. Salam ya kamu. Salam, tenang. Dia suka nonton kok. Itu entitas terlengket. Karena lengket-lengket sticky ya. Oke, lanjut ya. Kenapa harus sticky? Karena dia suka ngintip pas gua lagi itu. Lagi apa? Gede juga ya. Lagi mainan pancuran airnya. Gitu. Kalau kamu gimana, Jess? Aku ya, entitas apa ya? Mungkin terbaru. Ini menurut gue di 2004 pertama kalian, menurut gue ya, kalian pertama kali menemukan sebuah entitas yang ekstraterestrial kayak apa tadi? Oh iya, Pleiadian, Anunnaki. Itu menurut gue ya.
ya sejenis itu loh. Itu menurut gue baru. Walaupun mungkin buat beberapa orang halu gitu kan, tapi menurut gue ini baru. Dan pernyataan kan gue tahu mereka berdua guys ya, mereka jarang yang istilahnya nge-search tentang penemuan misalkan Pleiadians yang orang-orang kayak gimana, kan banyak ya di sosial media ya gitu kan. Tapi ya itu mengkonfirmasi juga dari gue ngeliat dikit tuh ya bener juga apa yang dibilang sama Bro Will ya. Dan banyak juga yang mengkonfirmasi beberapa The Clients juga. Apa nih kata misalkan kayak dia tuh starseed gitu kan, dari orang luar negeri, hampir sama kurang lebih dengan apa yang kalian temukan tentang Pleiadians dan lain-lain gitu. Menurut gue Pleiadians itu lumayan sih. Nah ini versi lu ya. Versi gue lah, ini versi gue. Gue bisa akui kayak, juga. Oke, DA new chapter gitu loh. Selama ini bahas iblis, jin, apa, ini Pleiadians gitu. Banyak kan. sih new chapter. Maybe kalau YouTuber ya baru kita kali ya. YouTuber yang entertain ya, balik lagi ya. Iya. Kan mungkin ada YouTuber yang lebih ke arah spiritualis apa gitu kan ada juga. Kalau extraterrestrial ya sih, aku ngerasa 2024 ini yang terbaru ya. Ya terbaru. Termind blowing juga. Ya dengan penjelasannya beliau kan, dengan kita generasi kelima dan lain-lain. Kaget juga sih. Wow. Dengan kayak, mata muternya juga. Iya, dengan mata muter gitu. Mata dia aja lain. I mean dia tiap kali embed sama Viserys dan yang lain-lain udah biasa gue. Pas dia embed sama Pleiadian, gue ngeliatnya kayak bukan serem ya, kayak mata dia tuh kayak hampir nggak berkedip. Nyokap gue aja bilang gitu. Oh kamu andai kata bisa lihat mata kamu pas yang di studio anomali yang kamu embed sama Pleiadian, kamu kayak nggak punya perasaan gitu, kayak matanya nggak berkedip, terus kayak nggak ada sedikit pun glitch atau apa. Wih serem, bukan serem sih, creepy. Oh gitu. Iya, aku yang lihat. Oke, luar biasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Udah mulai akhir-akhir, ya kan? Collab terkesan. Collab dengan siapa nih? Penelusuran Kimata. Oh, Kimata. Kalau lu, Bro Will? Kalau gua Om Hao. Pertama kalinya kita bisa kesempatan collab sama Om Hao kan. Dan kita barengan ATI ke Aokigahara, itu berkesan banget sih. Ya, oke sih, benar sih, berkesan. Setuju. Karena buat gue yang non indigo ya gue agak sedikit memvalidasi aja sih pemikiran gue nih, dia beneran gak sih gitu kan, pasti ada kan. Iya. Dan itu kayak sama-sama bisa ATI nih gitu kan, sama Om Hao juga yang istilahnya ya kalau soal nama siapa sih yang nggak tahu di Indonesia gitu kan, termasuk top 3 menurut gue gitu. Seru sih, seru. Oke, next. Kalau kayak gitu pertanyaannya tadi kan kolabter ya. Nah, tapi kalau kolaborasi bisa terkesan terbaik tergantung kalian ternya apa gitu. Jadi bisa diisi titik-titiknya. Nextnya di 2025 nih, kalau kalian punya wish pengen collab sama siapa? Wah, gue sih langsung melambung sih, nggak tahu diri gue, Sara Wijayanto. Nggak tahu diri gue, bodo amat. Penelusuran ya? Iya. Kalau justru kebanyakan orang juga ya. Aku belum ada pikiran sih. Maksudnya bukannya karena aku nggak mau collab, tapi aku ditanyain gini aku zong. Malah bingung mau collab sama siapa ya. Oke, kalau gue sih sama siapapun lah yang welcome ya. Welcome kita sama-sama ya sharing lah, sharing. Karena satu lagi mungkin balik lagi ke prinsip ya, ke value tadi ya. Mau siapapun indigonya atau apa, mereka menurut gue punya sudut pandangnya masing-masing. Dan kita harus respect hal itu sih. Betul. Gitu. Nah, kalau gue sih pengen penelusuran sih sebenarnya, sama ya ada Om Hao juga pengen. Ayo sama lagi Sara dong. Wijayanto. Lagi dong. Aku mau, aku suka. Ya jurnal Risa mungkin gitu kan. Ya istilahnya ya kayaknya seru aja gitu kan. Tapi kan kalau kemarin kita collab podcast ya kan sama Om Hao, belum collab penelusuran. Mungkin tim KTJ yuk silakan kita collab boleh. Kadang penasaran juga ya kalau kita penelusuran bareng Paman Coki, jadi serem atau jadi... Nah itu dia, gue tuh juga pengen sih kalau collab ya. Gue mas satu lagi nih, ini gue ganti deh. Gue penelusuran yang tadi gue mau ganti. Gue pengen collab sama Ferry Irwandi. Kenapa? Enggak, karena kan menurut gue ya kita sama-sama saling belajar aja gitu kan. Karena menurut gue DA ini mungkin ya Kak Ferry Irwandi sendiri belum mengenal DA lebih jauh gitu kan. Sebenarnya kan konsep DA ini agak abu-abu ya. Karena kita agak menentang logika mistika juga, tapi tidak menentang keseluruhannya. Dan kita setuju juga soal logika mistika yang udah pahamnya terlalu kental banget di Indonesia. Dan sebenarnya kalau nontonin konten kita dari awal sampai akhir nih ya, apalagi dari zaman-zaman kita dulu, kita tetap dengan prinsip kita loh. Tidak semuanya harus dimistiskan. Ya gak sih? Iya, by the way ini jawaban kedua gua, sorry. Tadi tuh jawabannya nggak mikir, tapi kalau yang
Yang kedua bukan berarti ini lebih penting atau apa ya. Beda. Yang satu collab Supernatural. Gue jelas udah nggak mikir lagi Sarah Wijayanto itu udah pasti excited dan pasti dapat banyak pengalaman. Tapi kalau yang kayak pengen ngomong deep talk, Guru Gembul. Oh, kalau lu Guru Gembul. Iya, itu. Oke. Gue respect sih sama beliau. Jadi Ya. tapi ya nggak tahu lah apa yang bisa jadi bahan pembicaraan juga kan. Betul. Karena kan beliau kayaknya bukan Konten content creator di bidang supernatural. Dia kan edukasi kan. Edukasi dan Nggak dia harus tahu berbasis data juga. Iya, nggak tahu gitu. bisa ketemu di mana titik temunya gitu. Betul. Ya banyak lah sebenarnya konten creator lain yang pengen kita collab gitu kan. Tapi kesulitan kita ya nge-reach-nya aja sih gitu kan. Kita masih kecil lah, apalah kita. Ya semoga ada teman-teman yang ingin bisa membantu kita menjembatani juga boleh banget gitu kan. Karena ya tidak semuanya bisa kita ajak collab juga gitu kan. Maksudnya ya banyak kok dulu ya kita nge-DM dicuekin juga ada. Gue gak menyebut siapa. Tapi mungkin ya DM-nya juga penuh gitu kan. Dan kita juga ya belum. Ya banyak juga sih sebenarnya DA juga banyak yang ngajakin collab. Tapi banyak yang kemis aja sama gue. Iya. Maafkan saya ya kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah di 2025 apa harapan kalian? Last question. Aku jujur aja nggak pengen 2025 ini ini mungkin muluk-muluk ya. Aku malu sama drama. Aku benar-benar nggak pengen gitu. Maksudnya ngapain sih, aduh, kayak YouTuber sama YouTuber clash kayak gitu. Aku nggak suka drama. Jadi semoga Ayolah less sama-sama drama dewasa aja. Less drama. Iya, semoga less drama. Aku paling bahagia kalau misalnya aku nggak diapa-apain sama orang. Itu aku udah paling bahagia banget. Nggak disenggol-senggol. Iya, nggak disenggol-senggol. Ngapain drama? Kedamaian batin. Iya, kedamaian aja. Oke, kalau dari Bro Willy? Harapan gue masih sama dan relatif sederhana ya. Walaupun beberapa orang bilang enggak sederhana. Tapi menurut gue DA survive terus, berkembang terus. Nggak perlu sampai ekstrem cepat. Karena anything yang terlalu cepat itu kita nggak bisa handle. Dan bahkan kalau kita belum siap, kita malah stres. Ya itu bisa sudah gila. terjadi di 2024 Bro Will. Ya kita diundang media mana-mana. Oh iya. Mungkin Tuh. banyak yang belum tahu DA ya kan. Apalagi ya kemarin kasus rame juga ya kan. Ya kita terbawa namanya ya kan. Iya. Akhirnya jadinya ya lu tonton dulu lah gitu Tuh. kan bahasanya kita kayak gimana. Ya Jadi- kita sebenarnya pun juga ya begitu yang gue bilang tadi. Agak abu-abu. Maksudnya ada beberapa hal yang kita tampik gitu kan. Bahwa ya kita harus mendepankan logika juga. Iya, harapan gue selalu berdoa kepada kubu kanan, kepada Tuhan gitu. Gue doanya simple ya, Tuhan biarkanlah DA bertumbuh dan berkembang sesuai pada pace-nya atau apa sih kecepatannya, sesuai pada kapasitasnya, sesuai pada checkpoint-nya. Namun berikanlah kami rezeki yang baik. Karena biar gimana pun gue juga harus realistis kan. Jadi bagi gue nih, selama gue bisa survive hidup, di dalam surviving hidup itu gue juga belajar bertumbuh dan ada pembelajaran value. In this case melalui DA, itu sampai mati pun gak apa-apa kayak gitu. Widih. Memang. That's my hope. Dan gue yakin 2026, 2027 gak akan beda jauh dari itu. Jawabannya sama. Sama. Jadi kalau lu tanya 2026 selalu sakit ya ntar. Sama jawaban gue. Oke, kalau gue di 2026 salah di 2025. Kalau dulu nanti jawabannya adalah semoga gue nggak sakit. Di 2025 DA ini bisa menemukan sebuah konsep baru aja, ya kan? Kalau karena ini kan sebagai tugas gue ya kan tugas gue di DA juga. Mungkin gue tahu, gue yakin perjalanan kita 3 tahun banyak yang bosen juga. Kok konten DA gini-gini aja, kasus-kasus aja atau apa aja. Ya itu tantangan sebenarnya buat gue sendiri. Interupsi. That's why we are counting on you. That's why the clients jangan dimaki-maki terus si Bo. Kalau dia down, dia bingung mau mikirin konsep. Kalau dia bingung mikirin konsep, gua sama Jesslyn tambah bingung. Kalau gua dan Jesslyn tambah bingung, kita nggak bisa ngasih konten yang bagus. Betul. Dan ya, lu tahu nggak akibatnya apa? Gue udah nggak pernah buka komen lagi. Padahal gue tahu di situ banyak inspirasi komen dari the clients sebenarnya. Karena untuk menghindari toxic gitu kan. Dan gue jadi yang tadinya balesin DM jadi nggak balesin DM lagi kayak gitu. Jadi gue kayak menghilang dari dunia sosial media karena ya sosial media ya kali gue seadanya aja gitu. Kalau komen-komen yang mengkritik,
oke lah. Tapi gue belum terusin bro. Tapi gue juga bersyukur juga di 2025 ini, di 2024 ini gue belajar banyak dari komen-komen the clients. Jadi gue nggak tutup mata doang guys gitu. Gue ngeliat juga kok. Ya mungkin kalian bisa tahu gue jadi jarang ngejokes. Gue tahu masuknya kapan, keluarnya kapan gitu kan. Kecuali kayak portal gini ya gue bebas aja. Tapi kalau udah konten gue harus tahu nih. Walaupun ya maafin ya, karena banyak beberapa konten di 2024 gue minim belajar atau minim riset. Gak lucu banget dan itu kan kesalahan. Gue pikir lu ngomong serius. Tapi itu kan kesalahan gue. Tapi ya semoga di 2025 ini gue bisa meriset lebih oke lah. Biar gue as host pun juga bisa menguak misteri-misteri yang pengen kita pecahkan. Tapi balik lagi sih, tugas gue adalah gue pengen bisa ngebawa DA ini dengan konsep baru ataupun yang lebih fresh, atau enggak dengan wave baru lah, dengan penonton wave baru gitu loh. Gitu, karena kan kita udah tahu nih wave-nya The Clients tuh keren-keren banget ya kan. Dan gue takutnya dengan kita ini terlalu ini gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita terima kritiknya, tapi semoga itu juga mendatangkan penonton-penonton baru gitu guys. Gitu. Masih kita godok lah. Kalau kalian ada ide silakan komen di bawah. Oke, kurang lebih pokoknya yang terbaik buat DA. Silakan tepuk tangan buat DA. Thank you banget. Dan thank you buat The Clients pastinya. Thank you The Clients. Support kalian dari kita formasi lama ke formasi baru. Tanpa kalian ya support kalian ya. Udah ya kita kelarin aja kali DA ya. Ya bisa jadi kok. Iya kan? Tapi karena support The Clients semuanya, kita thank you banget. Thank you juga kepada ratusan DM yang gue nggak mungkin buka satu-satu. Itu isinya tuh semua kayak Ko Willy jangan peduliin yang nyinyir gitu. Itu gue terharu sih. Tapi nggak mungkin satu-satu gue bacain gitu. Thank you banget ya. Karena kita bukan makhluk sosial media guys, serius. Yang DM kita periksain atau apa. Walaupun ya gue suka nonton real short rata-rata bukan di TikTok ya, tapi di IG gitu. Tapi ya DM-nya nggak gue baca. Kali kurang lebih kayak gitu. Jadi thank you so much, perjalanan kita 2024 luar biasa banget, warna-warni. Menurut gue malah 70-80% lebih banyak indahnya ketimbang sedihnya. Setuju. Bener. Jadi thank you banget 2024 dan support kita di 2025. Semoga kita tetap bisa memberikan konten yang terbaik dan memberikan sebuah hiburan dan value buat kalian. Kurang lebih seperti itu. Thank you sekali lagi The Clients. Dan jangan lupa tadi tuh ada banyak banget pertanyaan ter kan ya. Boleh kalian jawab versi kalian sendiri di kolom komentar. Kalau ini gue janji gue akan baca ya kan. Dan kalau kalian punya ide menarik tentang konsep untuk DA di 2025 silakan juga. Ini akan gue baca dan akan gue pelajari untuk pembelajaran di tahun 2025 kita mau melangkah seperti apa. Tapi aku diam-diam suka baca kok. Nah itu Jesselyn. Sampai kalau udah ada yang kurang ya kan Jesselyn ke bawah. Kamu emang kemarin aku jelek ya bajunya ya. Gitu. Kamu emang kemarin makeup aku ketebelan ya. Itu dari kolom komentar. Enggak juga kok. Tapi ketika kalian memang ya intinya kurang lebih seperti itu. Thank you guys sekali lagi. Semangat buat DA di 2025. Semoga kita makin padat jadwalnya. Tandanya kita produktif. Yes. Oh, oke. Dan gak ada yang sakit-sakit. Lebih tepatnya jangan padat. Semoga kita makin produktif. Nah itu konotasinya lebih enak. Produktif. Kalau padat badan gua aja. Sampai jumpa. Salam detektif Astral. Vokal lebih serius dengan cara khusus. Sampai jumpa.